Shalom, selamat pagi keluarga besar Community of Miracle dimanapun Anda berada, dan juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa mendengarkan renungan pagi pada hari ini. Kita patut bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, sekalipun melalui YouTube, sekalipun melalui suara, tapi itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan mari sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pagi hari ini, kita akan mendasari dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang Kau selalu nyatakan di dalam setiap tarikan napas kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami selalu memuji-muji kebesaran-Mu, karena hanya Engkau yang layak menerima semuanya itu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu yang sempurna sampai hari ini. Terima kasih untuk sepanjang malam di dalam istirahat kami boleh menikmati anugerah yang terindah yang daripada Tuhan, beristirahat dengan damai sejahtera yang daripada Engkau, dan kami bangun dengan kekuatan baru karena kami selalu percaya bahwa rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu untuk mendasari kebenaran firman Tuhan menjadi pegangan kami, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan-jalan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh rasa ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan di dalam firman Tuhan di dalam kitab Ulangan, ayatnya pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya hari ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Ulangan pasal 4, ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu dan kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah nasihat dari Musa kepada umat Israel di dalam mengulang kembali segala firman-firman atau ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah sampaikan di dalam hidup mereka. Nah, kalau pagi hari ini kita merenungkan firman ini, berarti firman ini juga untuk setiap kita. Bagaimana dikatakan ya, supaya kita berpegang pada ketetapan-ketetapan. Nah, ketetapan-ketetapan ini adalah hukum. Hukum-hukum yang harus dilakukan. Kalau kita baca dari mulai Kejadian, Keluaran, dan kitab Imamat, Bilangan, semua ada kata ketetapan harus kamu lakukan, harus kamu lakukan, harus kamu lakukan. Dan ini juga berlaku bagi setiap kita. Bahwa ketetapan-ketetapan Allah sudah jelas tertulis di dalam Alkitab. Permasalahannya, apakah kita sudah melakukan segala ketetapan-ketetapan dan juga perintah? Ya, perintah Allah jelas. Ya, kasihilah. Nah, ini perintah. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Nah, ini adalah perintah. Tapi ketetapan-ketetapan itu yang tertulis, yang bisa kita baca. Nah, dan di situ dikatakan bahwa ketika kita berpegang pada ketetapan atau hukum-hukumnya dan perintahnya, ya, di sini katakan apa? Ya, supaya baik keadaanmu. Wah. Jadi ketika kita berpegang pada ketetapan-ketetapan hukum-hukum Tuhan,
dan kita melakukannya. Berpegang bukan hanya sekedar mengerti, oh ya tahu ini hukum Tuhan. Tidak. Berpegang itu artinya bahwa segala kehidupan kita itu harus bisa menyatakan hukum-hukum Tuhan. Segala apa yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah-perintahnya. Maka di situ dikatakan hasil dari kita keselarasan antara firman Tuhan dengan hidup kita itu akan menghasilkan yang namanya hari-hari baik. Hari-hari baik ini berbicara bagaimana pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Hari-hari baik itu juga berbicara bagaimana Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan kita, memberkati pekerjaan-pekerjaan kita. Ini berbicara mengenai hari-hari baik. Dan juga bagaimana kita ketika kita berpegang pada ketetapan ya hukum-hukum Tuhan, kepada perintah-perintahnya, maka di situ juga dikatakan begini, ya. Supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita berpegang kepada hukum-hukum Tuhan, ketika kita berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, maka dikatakan bukan hanya keadaan kita saat ini saja diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan begitu luar biasa, tapi juga keturunan-keturunan kita, generasi-generasi yang berikutnya. Kita tahu bagaimana ya, selalu dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, ini ada generasi dari generasi ketika mereka berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita tahu di Alkitab banyak sekali ya orang-orang yang berpegang kepada ketetapan Tuhan, anak-anaknya diberkati dan sebagainya. Tapi ketika mereka melanggar hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, hukuman itu juga akan terjadi kepada anak-anaknya mereka. Akan firman Tuhan mengatakan kesalahan bapak-bapak akan dibalaskan kepada anak-anaknya. Dari keturunan pertama, ketiga, bahkan sampai keturunan yang keempat. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara mempelai Kristus yang terkasih, betapa pentingnya kita berpegang kepada hukum-hukum Allah, berpegang pada ketetapan-ketetapan yang sudah, namanya ketetapan berarti sudah ditetapkan untuk dilakukan, dan juga perintah-perintahnya, supaya kita juga melakukan semuanya itu. Maka Tuhan sendiri juga berjanji kepada setiap kita. Di situ juga dikatakan ya, baik supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu, dan kemudian ya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Kita juga dapat bonus umur panjang, kesehatan yang begitu luar biasa. Keadaan baik-baik itu juga berbicara mengenai kesehatan, ya, damai sejahtera sukacita, umur panjang di tanah yang diberikan. Jadi dimanapun saat ini kita ditempatkan Tuhan, ketika kita hidup pada ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum Tuhan dan perintah Tuhan, maka apa yang disampaikan oleh Tuhan akan baik keadaan kita saat ini, dan juga untuk masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita yang kemudian. Wow, ini satu janji yang begitu luar biasa. Ya. Jadi hukum dan ketetapan ini adalah satu keselarasan. Nah, banyak kalau kita mau belajar di kitab Mazmur, ya, Mazmur 19 ayat yang ke-111, di situ katakan, peringatan-peringatanmu adalah milik pusaka untuk selamanya, sebab semuanya itu kegirangan bagi hatiku. Wah, ini suatu hal yang sangat luar biasa, ya. Nah, terus juga di Mazmur 119 ayat 112,
telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya, sampai saat terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, mempelai Kristus ya. Karena apa? Ya, ketika kita itu benar-benar hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, karena di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-55, di situ dikatakan, keselamatan menjadi jauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapanmu tidaklah mereka cari. Ya, nah, jadi jelas sekali, ya, keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapanmu tidaklah mereka cari. Nah, mari mempelai Kristus yang terkasih, ya. Aku di dalam Mazmur 119 ayat 168, aku berpegang kepada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Nah, apa yang disampaikan oleh pemazmur ini menjadi satu pengajaran bagi setiap kita. Ya, bagaimana ketika kita hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itu menjadi bagian yang begitu luar biasa. Maka ya, hal yang terbaik, situasi yang terbaik, ya, hari-hari baik akan menjadi bagian setiap kita. Puji Tuhan, mari kita merenungkan dan kita melakukan segala ketetapan-ketetapan dan perintah Tuhan pada pagi hari ini, yang kita bisa pelajari pagi hari ini. Dan itu biarlah itu menjadi satu kehidupan kita sepanjang hari, hidup di dalam ketetapan-ketetapannya, hidup di dalam perintah-perintahnya. Maka apa yang dijanjikan Tuhan mengenai keadaan kita yang baik, dan juga masa depan anak-anak kita, bahkan umur panjang, itu menjadi bagian setiap kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa terkasih, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan setiap kami supaya kami hidup di dalam ketetapan-ketetapan-Mu atau hukum-hukum-Mu dan juga perintah-Mu. Maka hidup kami akan Kau peliharakan begitu luar biasa. Ajar untuk senantiasa kami mampukan kami untuk hidup di dalam ketetapan dan hukum-hukum-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati Community of Miracle ini dengan segala visi misi yang ada. Engkau berkati pengurus-pengurus yang ada dari ketua umum, ketua bidang, dan ketua-ketua pelayan-pelayan yang lain Tuhan. Kami yakin percaya community ini ada oleh karena ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Bisa menyuarakan ketetapan-Mu, bisa menyuarakan perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan pagi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.